warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, Pak minta ketua kelas untuk maju ke depan, kita baca doa bersama-sama. Semuanya ikutin ya, sambil mengangkat kedua tangannya. Coba tanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Faiz Al-Jabar itu kenapa? Sakit ya? Ada suratnya ya? Coba lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, berhasil semuanya. Kita sama-sama. Semuanya kembali. Kita ada kesepakatan belajar, ya. Kesepakatan belajar. Yang pertama, tidak ribut saat belajar, ya. Jadi Pak harap jangan ada yang ribut. Yang kedua, berani bertanya dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mengerjakan tugas sampai selesai. Yang keempat, ya, aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi 4 poin ini harus kita sepakatkan. Nah, sebelum kita belajar, Pak ini bertanya. Itu ada gambar kupu-kupu, ya. Mengapa kupu-kupu masih bisa kita jumpai sampai saat ini? Oke, kenapa? Karena kupu-kupu masih dapat berkembang biak. Oke, apa? Karena kupu-kupu bertelur. Ya, yang lain? Karena proses metamorfosis. Oke, ya. 3 teman kalian itu semuanya karena kupu-kupu itu berkembang biak, kupu-kupu itu bertelur, dan kupu-kupu itu melakukan proses metamorfosis. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik memahami siklus hidup metamorfosis sempurna. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan siklus hidup metamorfosis sempurna dengan sesuai kemampuan. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup metamorfosis kupu-kupu. Semuanya Pak minta buka buku di halaman 46. Bukunya dibuka. Sudah? Oke, lihat pertama tulis. Itu sebuah layar menunjukkan ada Banu dan temannya. Ya, kata Banu. Banu lihat. Ya, temannya bilang ke Banu. Banu lihat, sepertinya ular ini tersesat dan kehilangan induknya. Yuk kita cari, ya, seperti apa bentuk induknya. Kata teman Banu, mengajak Banu untuk mencari induk ular tersebut. Lantas Banu bilang, induknya ular ini adalah kupu-kupu. Teman Banu bilang, lah, bagaimana bisa begitu? Bentuk tubuhnya saja berbeda. Ya, oke. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Banu dan temannya? Mencari induk ular. Apa? Mencari induknya ular. Betul. Ya, Banu dan temannya itu penasaran bentuk seperti apa
induk dan induknya ular tersebut. Ya, lantas dicari. Lanjut. Ini adalah gambar kupu-kupu, ada ular, ada apa gambar apa lagi? Popo, ada apa tuh? Yang di atas ini gambar apa? Ini? Oke, ya. Gambar itu menunjukkan apa sih? Apa? Angkat tangannya. Apa? Metamorfosis. Metamorfosis apa? Metamorfosis hewan berkembang biak. Iya. Metamorfosis pada hewan kupu-kupu. Ya, itu gambar kupu-kupu. Metamorfosis pada kupu-kupu. Sekarang Pak minta kalian, ya, kita bagi kelompok. Ada 3 kelompok yang ingin Pak bagi, ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti Pak akan berikan tugas dari kelompoknya masing-masing. Pak tentukan saja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya. Pak akan membagikan sebuah lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Jangan dikerjakan dulu, kalian lihat papan tulis. Pak akan menampilkan sebuah video tentang metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu yang biasa kita lihat dan kita ketahui memiliki sayap dengan warna yang cerah dan cantik. Namun sebelum itu terjadi, mereka melalui sebuah proses bernama metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu sempurna dan tak sempurna. Oke. Metamorfosis terbagi menjadi 2, sempurna dan tidak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya, sedangkan tidak sempurna bentuknya sama atau hampir sama pada setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ular, pupa atau kepompong hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berbeda dengan benar. Walaupun berjenis serangga dan sama-sama melalui metamorfosis, kupu-kupu memiliki sayap yang lebih cerah dan berwarna dan lebih aktif di siang hari. Sementara benar memiliki sayap yang berwarna gelap dan lebih aktif dalam mencari makan di malam hari. Tak hanya itu, kupu-kupu memiliki antena yang panjang, sementara memiliki antena yang pendek dan berbulu. Setiap tahap dalam siklus kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tiap tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu yang berawal dari hanya sebuah telur kecil hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap inangnya. Berikut ini tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil. Beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut. Nah, inilah telur-telur kupu-kupu ya. Sekali bertelur, kupu-kupu bisa menghasilkan banyak telur. Satu induk kupu-kupu itu bisa bertelur 100 sampai 200 kali. Ya, 100 sampai 200 kali. Di mana telur itu menempel? Telur tersebut menempel di daun. Pernah lihat daun yang di bawahnya seperti ada telur-telur? Itulah salah satu contoh telur kupu-kupu yang pernah kalian lihat. Ya,
Sudah kalian lihat? Sudah. Video proses metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama tadi apa yang dilalui? Telur. Kupu-kupu dewasa itu mencari pasangan dan akan bertelur. Ya, akan bertelur. Setelah telur, telur tersebut menjadi apa? Menjadi ulat, betul. Ya, telur yang menempel pada daun, ya, akan berubah menetas menjadi ulat. Ya, apa sih tugas ulat? Apa tugasnya? Memakan daun. Ya, telur yang ditempel di ulat, telur yang menempel pada daun. Ketika telurnya menetas, ulat tersebut memakan daun yang menempel di tempat dia tinggal. Ya, setelah menempel, dia tidak bisa berpindah tempat karena jaraknya atau kemampuannya yang terbatas. Ya, setelah dari ulat, kupu-kupu dari ulat berubah menjadi kepompong. Ya, kepompong itulah seakan-akan ulat tersebut tidak terlihat, dia bersembunyi atau tubuhnya diselimuti, ya, membentuk kepompong. Dari kepompong itu selanjutnya membentuk kupu-kupu. Kupu-kupu keluar, yaitu kupu-kupu dewasa, dan kupu-kupu tersebut akan mencari makan dan mencari pasangan untuk berkembang biak. Sekarang faktanya, ya, pertanyaannya, ya, berapa kali kupu-kupu bisa bertelur? Ya, iya, 200 kali. Lebih tepatnya 100 sampai 200 kali. Tepuk tangan. Lanjut pertanyaan kedua. Ya. Sebutkan proses yang dilalui kupu-kupu untuk bermetamorfosis. Ya. Dari telur, Telur. ulat, Hah? lalu kepompong, Ya, dari telur, ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Tepuk tangan. Sebelum kita lanjut, Pak minta kalian kita ice breaking sama-sama, semua berdiri supaya tidak mengantuk. Ya, oke. Ice breakingnya tepuk semangat, sudah tahu? Tahu. Oke. Satu, kita mulai ya. 1, 2, 3. tepuk semangat. Dan tendang. Ding ding ding. Dum dum dum. Dan tendang. Ding ding ding. Dum dum dum. Oke. Selanjutnya dari tiga kelompok yang Pak bagi tadi, Pak tentukan ada namanya kelompok visual. Ya, kelompok 1 dinamakan kelompok visual. Kelompok 2 kelompok kinestetik. Kelompok 3 kelompok auditori. Lagu metamorfosis akan dinyanyikan oleh kelompok auditori, kelompok kinestetik, dan kelompok visual itu bertepuk tangan. Ya, jadi yang menyanyikan kelompok auditori. Ya. Mana kelompok auditori tadi? Oke, menyanyikan lagu apa? Lagu metamorfosis kupu-kupu. Yang lainnya bertepuk tangan ya. Oke, sambil berdiri ya. Tuh, mau mulai ya. Tenang,
Satu metamorfosis tadi, ya kita tahu urutan-urutan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu bentuknya berubah dari awal sampai akhir, itu berubah terus. Yang mana kalau pada tubuh kupu-kupu dari telur itu berubah menjadi ulat, berubah lagi menjadi kepompong, baru menjadi kupu. Untuk kelompok kinestetik, ya, di kinestetik kan? Nah, Pak minta kalian itu memperagakan bentuk, ya, metamorfosis kupu-kupu. Coba kalian diskusikan siapa yang mau menjadi kupu-kupu. Oke, ini jadi kupu-kupu. Yang ingin jadi telur, jadi telur. Yang ingin jadi kepompong, ya, siapa? Ini ya, yang jadi ulat. Oke, tuh, ya. Semuanya maju ke depan. Ayo, di sini. Kita maju ke depan. Yang lain, teman kalian yang ingin memainkan peran seolah-olah menjadi metamorfosis kupu-kupu. Sekarang kita mulai dari telur. Bentuknya seperti apa? Oke, itu telur ya. Sini geser. Telur. Kupu-kupu itu berkembang biak pertama kali menjadi telur. Ya. Setelah telurnya menetas, mana menetas? Terbuka. Telurnya menetas, langsung menjadi ulat. Ulat itu dulu. Ulat. Nah, ulat bergerak-gerak. Pernah lihat ulat? Pernah. Oke. Setelah menjadi ulat, ya, ulat tersebut akan memakan daun yang ditempelinya. Ya, memakan daun yang ditempelinya. Setelah dari ulat berkembang biak menjadi apa? Kepompong. Ya, kepompong. Ulatnya berubah bentuk jadi kepompong. Ya. Nah, ya. Kepompongnya menempel di daun. Setelah menempel di daun selama, ya, kepompong tersebut tidak makan. Ya, kepompong tidak makan. Lalu kepompong akan berkembang biak menjadi kupu-kupu di dalamnya. Kupu-kupu dewasa pun keluar. Ya, kupu-kupu dewasa. Pada kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Geser. Nah, ya, kupu-kupunya mana? Mengepakkan sayapnya. Jadilah kupu-kupu dewasa. Itulah, ya, peran singkat dari teman kalian memperagakan yang metamorfosis kupu-kupu. Tepuk tangan semuanya. Dari metamorfosis tadi teman kalian sudah maju, ya, itu kupu-kupu berkembang biak dari telur, ya, telur menempel di daun. Setelah menempel di daun, telur itu menetas menjadi ulat. Menjadi ulat yang menempel pada daun itu memakan daun tersebut.
yang mana manusia itu sering menyebutnya sebagai hama tanaman karena tanamannya habis dimakani ulat, daun tersebut habis dimakani ulat. Ya, setelah itu dia membutuhkan nutrisi dari mana? Dari daun yang dia makan. Nah, setelah cukup nutrisinya, ulat tersebut akan berubah bentuknya menjadi kepompong. Ya, kepompong tubuhnya diselimuti dari seperti benang sutra yang dibentuknya sendiri. Ya, selama itu dia tidak makan, menghabiskan sisa tubuhnya untuk mengubah bentuknya menjadi kupu-kupu. Setelah kepompong tersebut menempel di daun, menempel di batang pohon, ya, maka keluarlah kupu-kupu. Ya, oke, semuanya berdiri. Pak ajak kalian sepertinya mengantuk. Kita es briefing lagi, ya. Semuanya berdiri. Es briefing kita kali ini tepuk salut yang akan dipimpin oleh ketua kelas, ya, ya, supaya tidak mengantuk. Ya. 1, 2, 3, tepuk salut. Oke, kalian ada lembar kerja yang Pak bagikan tadi ya? Ya, silakan dikerjakan lembar kerjanya. Tentukan. Silakan kalian berdiskusi bersama-sama siapa yang menjadi penulis, siapa yang menggunting. Ya, bawa guntingnya bawa nggak? Bawa lem nggak? Bawa. Oke, semuanya bawa ya. Ya, silakan. Boleh berdiri, boleh berdiskusi, boleh. Ini ditulis. Itu saja. Ini sesuai urutan. Tentukan yang mana ulang pada kepompong. Banyak yang ini, ya. Urat, kepompong. Tulis. Metamorfosis dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Iya, dari telur, nanti berdiri di depan proses ini sambil menunjukkan gambarnya. Ya, semuanya ke depan. Inilah yang dibuat oleh kelompok kinestetik. Benar atau salah yang dibuatnya? Itulah yang dibuat oleh kelompok kinestetik. Ya, yang pertama Pak lihat ada telur, dan telur itu berubah menjadi ulat. Ulat itu lalu ke kepompong, lalu ke kupu-kupu. Oke, terima kasih. Metamorfosis pada kupu-kupu pada 4 tahapan. Metamorfosis itu ada 2, terbagi menjadi 2. Ada namanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu salah satunya adalah kupu-kupu. Kenapa sih kupu-kupu membutuhkan metamorfosis? Ya, karena dia ingin berkembang biak. Sampai di sini, ya, Pak Mita, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang bisa membantu Pak? Hasil pelajaran kita hari ini, ya, siapa? Ini kita mempelajari metamorfosis. Ya, metamorfosis itu ada berapa? Ada 2 jenis, 2 jenis. Metamorfosis, sempurna dan tidak sempurna. terus apa lagi? Perkembangbiakan. Perkembangbiakan apa tuh?
perkembangbiakan kupu-kupu itu ada berapa tahapan yang dilaluinya? Ada 4 saja. Ya. Telur. Oke, telur, Ular. ular, Bombong. kepompong, kupu-kupu. Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Selesai pelajaran kita, tanya dulu siapa yang masih ingin bertanya tentang pelajaran kita hari ini. Ada? Semuanya duduk. Duduk. Kenapa begitu? Duduknya mana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi? Apa? Kenapa kupu-kupu harus pakai metafori untuk makan dia? Ya, karena kupu-kupu punya tahapan itu. Ya, butuh metamorfosis itu mengubah bentuknya, berkembang biak dari telur, ular, kepompong dan kupu-kupu. Oke, cukup ya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi bertanya, marilah teman-teman, tim ketua kelas pilih doa kembali di depan kelas. Kita doa sama-sama. Tunggu dulu, temannya siap baru baca doa. Ya, jangan ada yang ketinggalan ya, tempat alat tulisnya. Ya, tidak ada yang meninggalkan sampai di dalam. Ya, berdoa, pilih doa.